Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Oke, sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah di mana kalian mampu menganalisa jenis-jenis gelombang yang ada pada jaringan wireless. Kemudian di mana kalian juga harus mampu menganalisa spektrum pada jaringan wireless. Dan yang terakhir itu adalah kalian mampu membandingkan penggunaan channel pada jaringan wireless. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jaringan wireless itu untuk melakukan transmisi data itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak dalam bentuk kecepatan cahaya. Jadi di jaringan wireless itu kita tidak bisa melihat dengan kasat mata transmisi data. Nah, gelombang elektromagnetik ini beroperasi pada frekuensi yang berbeda yang didefinisikan sebagai jumlah siklus periodik yang dilalui per detik. Nah, di sini kita bisa melihat satu gelombang itu di mana dari 0 kemudian naik dan turun sampai setengah. Ini adalah setengah gelombang. Kemudian turun ke bawah lalu naik, maka ini yang biasa disebut dengan satu gelombang. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 1 detik itu terdapat 2 gelombang. Nah, gelombang ini satuannya adalah hertz. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi seperti yang saya bilang bahwa frekuensi itu diukur dalam hertz, yang secara individual itu mewakili suatu periode atau panjang gelombang atau satu siklus gelombang seperti yang pada gambar sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita lanjut saja. Saat sebuah gelombang bergerak dari suatu titik ke titik yang lainnya, maka gelombang itu akan mengalami penurunan atau kehilangan sinyal. Nah, biasanya itu disebut dengan fenomena sebagai free space phase loss. Jadi kalau kita memancarkan jaringan wireless dari akses point, kemudian semakin jauh maka sinyalnya semakin berkurang. Nah, frekuensi yang rendah misalkan di 2,4 GHz itu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan dapat merambat lebih jauh dibandingkan frekuensi yang tinggi misalnya 5 GHz. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, 2,4 itu bisa memancarkan sinyal yang lebih jauh dibandingkan yang 5 GHz. Nah, pada jaringan wireless, kekuatan sinyal itu diukur dengan desibel atau biasa kita lihat dengan dB. Nah, ini ada gambar yang memperlihatkan bahwa jaringan 5 GHz dan 2,4 GHz, di mana 5 GHz itu lebih cepat, maksudnya sinyalnya itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan 2,4. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, karena di 2,4 itu dapat merambat lebih jauh dibandingkan 5 GHz. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk hambatan atau biasa disebut dengan atenuasi atau melemahnya suatu sinyal jaringan wireless itu biasa disebabkan oleh material suatu benda. Jadi misalkan kalau kita punya akses point dipasang di dalam satu ruangan, kemudian di mana terdapat orang lain yang ingin mengakses akses point tersebut berada di luar ruangan atau di ruangan sebelah. Nah, itu bisa mendapatkan signal yang berbeda, di mana orang yang di dalam ruangan tersebut tanpa hambatan bisa mendapatkan sinyal yang lebih bagus, sedangkan orang yang berada di luar ruangan yang memiliki hambatan itu biasanya mendapatkan signal yang kurang bagus. Contohnya di sini kalau hambatannya itu adalah kaca biasa, maka itu sinyal masih bisa merambat dengan bagus atau bisa menyebar dengan bagus.
Tapi bagaimana jika hambatannya itu berupa beton atau konkrit atau metal atau keramik? Nah, itu akan sangat mempengaruhi penyebaran jaringan wireless. Contohnya juga kayak air atau batu bata itu juga mempengaruhi penyebaran jaringan wireless. Nah, dari gambar tersebut teman-teman bisa melihat tingkat besarnya hambatan seperti pada gambar berikut. Nah, itu bisa dilihat ada low, medium, kemudian ada high. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Spektrum radio tanpa lisensi. Apa sih yang dimaksud dengan spektrum radio tanpa lisensi? Jadi ini merupakan spektrum yang bisa kita gunakan. Jadi free, tanpa harus melapor ke pihak yang menentukan penggunaan frekuensi. Jadi ini bisa digunakan di mana saja. Nah, itu kalau di jaringan 2,4 itu free. Jadi kita bisa gunakan baik itu di rumah, di kantor, dan tempat yang lain. Kemudian kalau untuk selain 2,4 itu ada juga yang namanya 5 GHz. 5 GHz ini merupakan spektrum yang bebas bisa digunakan. Nah, yang membedakan antara 5 GHz dan 2,4, di mana di 2,4 itu channelnya terbatas, di mana itu terdapat channel 1 sampai 13, bahkan ada yang 14. Itu biasanya tergantung regulasi setiap negara. Tetapi pada dasarnya dari 13 channel tersebut, jika kita memasang 3 perangkat di satu ruangan yang sama, hanya 3 channel yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah channel 1, channel 6, dan channel 11. Ini untuk menghindari yang namanya overlapping, karena pada jaringan wireless itu jika terjadi overlapping maka itu akan mengurangi kecepatan dan itu tingkat noise atau tabrakan itu terjadi. Nah, sedangkan di 5 GHz itu ada banyak channel yang bisa digunakan, tapi ini juga tergantung di setiap negara. Masing-masing memiliki regulasi tertentu yang mana boleh, yang mana tidak. Nah, selain itu di sini kita akan lanjut lagi ke operasi saluran atau biasa disebut dengan channel operation. Nah, channel operation ini itu mempengaruhi berapa besar throughput atau bandwidth yang didistribusikan. Pada jaringan 2,4 GHz itu ada 2 saluran yang bisa digunakan, biasanya 20 MHz atau 40 MHz. Nah, 20 MHz ini adalah standar, biasanya bawaan, tetapi ada perangkat tertentu yang bisa mendukung sampai 40 MHz. Nah, biasanya itu yang mendukung 40 MHz adalah perangkat yang sudah mendukung standar 802.11n. Jadi dia akan menggunakan 2 channel sekaligus, jadi 20 plus 20, makanya jadi 40. Jadi dia akan lebih lebar. Cuman apabila kita berbicara masalah overlapping, nah itu harus hati-hati juga. Jadi misalkan dalam satu ruangan kita memasang 3 access point, mau tak mau kita tidak bisa menghindari yang namanya overlapping jika menggunakan 40 MHz. Nah, jika kita menggunakan 40 MHz, itu kemungkinan besar kita hanya bisa menggunakan 2 channel saja. Berbeda kalau kita menggunakan 20 MHz, itu kita bisa menggunakan 3 channel. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat di gambar contoh yang overlapping. Di sini ada channel 1 itu aman, kemudian ada channel 6 dan channel 10, kemudian ada channel 7 dan channel 11. Cuman di sini teman-teman bisa lihat bahwa di channel 6 itu memiliki kekuatan sinyal dengan channel 10 itu sama. Nah, di sini ada sisi di mana dia berbenturan, jadi ada overlap. Kemudian di channel 7 dan channel 11 ini juga sama berbenturan juga,
namun memiliki kekuatan sinyal yang lemah sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan antara channel 6 dan channel 10. Tapi kalau mau aman, kalau kalian mau setting access point di tempat kalian, pastikan channelnya itu tidak overlapping, maka itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.